Selamat datang di podcast Ruang Kerja. Podcast ini mungkin akan menjadi teman makan siang Anda atau juga menjadi teman Anda sebelum tidur. Kami buat ini dari Media Kaltim tentunya untuk mengupas isu-isu di Kalimantan Timur secara tajam namun juga santai ala-ala anak obrolan ketika istirahat kerja. Kali ini kita akan membahas tentang transisi energi bersama Mas Justinus Sabto Haryanto. Beliau adalah perwakilan dari kelompok jurnalisme warga. Kita akan membahas tentang bagaimana IKN, Bahlil, bahkan juga prospek-prospek transisi energi 10-20 tahun ke depan di Kalimantan Timur. Penasaran bagaimana kelanjutan podcast ini? Inilah dia, podcast Ruang Kerja. Mas Yus, Kaltim ini kan identik dengan batu bara, Mas Yus ya. Dan kita tentu ingin ada satu pembaruan gitu. Bisa nggak sih sebenarnya Kaltim itu melakukan transisi energi sekiranya 10 atau 20 tahun ke depan sih, Mas? Eh, Secara teknis ya, gitu. Tapi kita harus tahu bahwa sebetulnya kan waktu 10 tahun atau sampai 20 tahun itu kan waktu yang sebenarnya sangat cepat ya. Tentu saja nggak mungkin ada apa yang disebut transisi energi pergantian dari batu bara ke energi yang bersih atau energi terbarukan itu berlangsung dengan sangat cepat. Problemnya tentu ada pada masalah sosial dan ekonomi gitu kan. Kita tahu kan Kaltim itu eh, merupakan daerah penghasil batu bara dan kita juga sangat tergantung kepada batu bara gitu. Sehingga mengurangi ketergantungan atau bahkan mungkin disebut kecanduan batu bara ya. Kecanduan batu bara, Mas ya. Kecanduan batu bara. Ya karena eh, itu adalah basis atau dasar ekonomi kita setelah sebelumnya kita kan bertumbuh pada kayu yang kemudian sekarang bertumbuh pada batu bara dan memang kemudian berusaha untuk melangkah lanjut. Kalau kita lihat potensinya kan sekarang kemudian pada sawit ya, gitu. Jadi tetapi di balik itu sebetulnya kita juga punya potensi energi yang besar di samping batu bara sehingga apa kita juga bisa dalam proses transisi itu mempunyai pengganti yang cukup gitu ya. Misalnya kita jelas mempunyai sumber energi surya yang sangat besar sebetulnya, tapi juga energi air sebetulnya dan biomasa, Mas ya. ya biomasa gitu. Jadi itu yang sebetulnya bisa menjadi potensi pengganti dari batu bara gitu. Dan sebetulnya tantangan lain juga IKN kan kemudian pindah ke Kalimantan Timur dan itu sebetulnya bisa menjadi faktor game changer ya. Karena IKN itu kan dikembangkan atau dibangun ingin menjadi kota hijau, kota rimba yang mana energinya memang berbasis pada energi yang terbarukan gitu. Sehingga itu bisa menjadi faktor percepatan untuk eh, apa mendorong juga transisi energi di Kalimantan Timur. Tapi ini kan cita-cita besar yang tidak selalu cepat dalam kenyataannya gitu. Misalnya IKN kan diharapkan itu menjadi kota yang dibangun bukan kota yang dibangun dan kemudian dihutankan, tapi dia membangun kota dalam hutan. Tapi faktanya juga ada ratusan ribu yang harus dihutankan kembali dan itu menjadi tantangan termasuk X area yang ditambang gitu dan nah ini yang sebetulnya kemudian menjadi apa secara teknis memungkinkan tetapi dari sisi sosial dan ekonomi saya kira agak tidak masuk akal kalau kita dengan cepat itu merubah moda energi itu dari batu bara ke energi terbarukan. Yang paling memungkinkan adalah melakukan transisi itu tadi. Transisi energi itu ada energi transisinya ya. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah mengurangi emisi dari batu bara itu dengan proses gasifikasi atau menjadi produk energi yang liquid gitu. Nah, proses itu yang kemudian bisa dilakukan dan kemudian pada pembangkit-pembangkit tenaga batu bara itu dilakukan carbon capture gitu untuk mengurangi emisinya gitu. Saya kira itu sih yang mungkin bisa dilakukan di Kalimantan. Pertanyaan dasar aja sih, Mas, yang kayak
orang-orang kan selalu mempertanyakan bahwa batu bara itu kan selalu identik dengan sesuatu hal yang buruk, yang mengandung alam. Tapi kalau dari pandangan Mas Yu sendiri, dari Bubuan KJW nih ya, Bubuan KJW apa namanya kelompok jurnalisme warga, itu ngelihat bagaimana sih Mas bahwa apakah baik buruk batu bara ini bisa dipertimbangkan gitu atau bagaimana? Pada dasarnya buruk. Buruk ya. Kata buruk. Sebetulnya ya bukan begitu ya. Eh, Sebetulnya kan kalau kita lihat perjalanan energi itu kan memang transisi ya. Hmm. Semula itu energi kita itu kan basisnya pada biomasa ya. Kemudian dengan penemuan mesin uap itu batu bara. Ya. Dan setelah itu sebenarnya batu bara surut. Apa? Kemudian gas dan BBM lah ya, bahan bakar minyak itu karena mesinnya kemudian mesin-mesin yang berbasis pada bensin, diesel, solar dan lain-lain. Sehingga batu bara waktu itu sempat surut sebetulnya. Tapi kemudian proses elektrifikasi ya. Nah, itu kan kita yang punya masalah itu karena kemudian transisi berikutnya dalam konteks teknologi itu kemudian membutuhkan listrik gitu. Semua serba listrik sehingga butuh listrik yang besar dan itu tantangannya apa sih sumber listrik yang murah? Nah, itu kan kemudian batu bara. Sehingga kemudian batu bara yang dipakai dan sebetulnya kita sekarang kan sebetulnya kelebihan listrik. Pasokan listriknya kelebihan. Tapi memang itu diperlukan karena kita harus punya cadangan listrik karena industri itu semua memakai listrik kan. Dan bahkan sekarang ketika kita ngomong soal transisi energi, kendaraan juga diarahkan untuk menjadi electric vehicle kan. Jadi kebutuhan kita listrik. Nah, ini yang sebetulnya kemudian kenapa pemakaian batu baranya menjadi meningkat karena dia adalah energi yang paling stabil kan untuk menghasilkan listrik dibanding dengan tenaga surya, dibanding dengan tenaga air gitu. Walaupun air bisa menghasilkan listrik sangat besar, tapi kita akan selalu punya gangguan kalau musim kemarau misalnya. Nah, sementara batu bara itu bisa stabil dan selain itu juga dia juga dibutuhkan oleh negara lain sehingga dia mendapat kita bisa mendapat penghasilan yang cukup besar dari menjual batu bara itu. Nah, kebutuhan itu yang kemudian kemudian membuat proses penambangan dan lainnya yang kemudian memang menghasilkan dampak yang buruk gitu karena proses-prosesnya juga banyak sekali yang buruk misalnya dia merubah area yang sebetulnya produktif kemudian menjadi tidak produktif, area tutupan lahan kemudian menjadi karena memang batas itu ya. Mungkin kita karena ingin memenuhi kebutuhan sebesar mungkin sehingga pembatasan itu tidak dilakukan dan problemnya memang dampak dari pertambangan ini kan jangka panjang dan tidak selalu dengan cepat dilakukan, dirasakan. Tapi uang besar itu kemudian meninggalkan jejak besar hutang ekologis yang cukup panjang ya. Karena memang nanti kan proses pemulihannya dampak dari pertambangan batu bara itu kan kemudian panjang juga. Gitu. Oke. Tadi disebut tuh Mas tentang sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Itu juga menjadi satu jawaban nggak sih untuk transisi energi? Ya sebetulnya kan kalau lihat apa sih inisiatif transisi energi itu kan muncul dari yang disebut pemanasan global ya. Dalam berbagai kesepakatan pemimpin-pemimpin dunia atau yang disebut pertemuan para pembesar-pembesar dunia itulah KTT Bumi lah atau apa gitu. Kita mau menahan kenaikan suhu itu tidak boleh di atas 1,5 gitu. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama kan kemudian reforestasi atau memperbanyak hutan atau menanami hutan kembali atau menjaga hutan juga sehingga menahan suhu atau kemudian hutan ini kemudian menyerap karbon gitu. Tapi juga kita mengurangi pelepasan karbon, emisi karbon.
Nah, emisi karbon kan yang terbesar memang dari deforestasi atau pembukaan hutan, kemudian transportasi sebetulnya juga sektor transportasi yang besar. Nah, kemudian ini yang kemudian dipilih kan, apa eh, kalau disebut apa itu, eh, Just Energy Transition Partnership itu atau JETP itu sebetulnya mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan sektor transportasi gitu. Sehingga salah satu yang mau dilakukan adalah eh, dia membantu negara-negara yang memproduksi batu bara atau menggantungkan listriknya pada batu bara untuk melakukan transformasi atau transisi energi dengan cara menutup PLTU gitu kan. Sehingga salah satunya memang Indonesia gitu. Nah, ini inisiatif uh, global lah ya yang kemudian diluncurkan kan di KTT Bali ya kalau tidak salah gitu. Nah, JETP itu di mana ada sih komitmen dari beberapa negara untuk membantu Indonesia gitu. Masalahnya kan Indonesia ini tidak mampu kalau harus melakukan transisi sendiri. Iya, iya, betul. Tapi Mas, kita kembali ke dasar gitu kan karena kita cukup jauh. Pasti kan nggak semua orang mengerti tentang transisi energi atau mungkin ada kekeliruan tentang pemahaman transisi energi itu sendiri. Tapi kalau dari kelompok jurnalisme warga sendiri itu menaruh transisi energi itu sebagai apa sih? Ya kita kan menekankan pada soal keadilan kan. Mhm. Keadilan artinya dalam proses transisi energi ini tidak boleh ada kelompok yang ditinggal atau kelompok yang kemudian menderita karena policy ini ya. Eh, nah problemnya kan begini, makin ke sini tuh kan energi makin tunggal ya. Betul. Kalau kita bicara listrik kan nanti bagaimana sebetulnya dalam proses ini kita juga mau kembali menggaungkan yang disebut kemandirian atau kedaulatan energi. Bagaimana juga sebetulnya kelompok-kelompok masyarakat atau terutama masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat tradisional itu bisa kembali kepada subsistensi energi ya. Energi yang berbasis pada sumber daya lokal dan pengetahuan lokal itu yang seharusnya apa dibangkitkan. Nah, tetapi juga kalau kita berkaca pada Kalimantan Timur kan, kalau dia kemudian merubah dari batu bara kemudian ke energi terbarukan, berarti akan ada kehilangan besar yang mungkin jumlah orang yang bekerja di sektor batu bara tidak sebanyak yang kita perkirakan gitu. Tapi orang yang memperoleh manfaat dari dari ini pertambangan batu bara ini banyak kan. Misalnya sektor akomodasi apa eh, usaha-usaha seperti apa ini apa ya kos-kosan, Kos-kosan. bangsalan Mhm. apa itu. Tapi juga UMKM ya warung-warung yang makanan dan apa. Nah ini kan yang kemudian juga harus dipikirkan. Kalau mereka tiba-tiba kehilangan pendapatan dari situ dari mata rantai batu bara ini kita harus memikirkan juga bagaimana pendapatan mereka gitu. Termasuk tempat hiburan ya. Saya kira juga industri hiburan ini menjadi penting karena ya itu termasuk salah satu keburukan industri ekstraksi itu pasti ada industri hiburan kan dan eh, ini juga rangkaiannya panjang gitu ya. Kemudian perlu dipikirkan bagaimana orang-orang ini juga juga harus diperhatikan proses transisinya kan gitu. Iya. Artinya transisi ini bukan sekedar pembicaraan di hotel-hotel, di seminar-seminar yang kita bicara soal jargon-jargon panjang, tapi bagaimana sebetulnya orang-orang yang akan kehilangan ini kemudian diberi alternatif penghidupan atau bahkan mungkin keterampilan baru atau peluang-peluang baru yang eh, dikaitkan dengan transisi energi itu. Misalnya kita bilang kemudian kan apa yang disebut sebagai green opportunity itu ya Hmm. atau ya kalau anak-anak sekarang bilang green job lah ya gitu. Ya, tapi bicara tentang keadilan tadi Mas ya, berkeadilan itu bahwa ya kalau misalnya kita menghilangkan tambang pasti banyak yang pengangguran dan lain-lain. Tapi Ya. kan selalu ada dampak buruk terhadap itu juga kalau dipertahankan kan Mas. Jadi kan kalau kita bicara Kaltim otomatis kan ada prospek nggak Mas bahwa ada segi-segi yang memang oh ini harusnya dibawa ke transisi nih gitu selain tambang gitu atau oh seharusnya batu bara tuh bisa dipakai ini terus kita ke transisi yang lain. Ada potensi-potensi yang sebenarnya sudah bisa digerakkan nggak sih Mas? Ya problemnya kan energi itu kan kewenangannya ada di
apa Pemerintah. pemerintah nasional ya. Oke. Nah, itu yang juga problem sehingga pemerintah daerah itu suka sekali kalau wah ini kan kewenangan nasional gitu. Dan dia kemudian juga tidak berpikir secara kreatif atau inovatif untuk mengembangkan sumber-sumber baru gitu. Walaupun sebetulnya menurut saya jauh sebelum ada isu transisi energi, Kalimantan Timur sendiri sudah menyadari bahwa buruk itu Sama. buruk kalau menggantungkan ekonomi pada industri ekstraksi gitu. Kita tahulah misalnya pada zaman pemerintahan siapa? Awang Faruk ya. Awang Faruk itu kan meluncurkan apa yang disebut sebagai eh, apa pembangunan yang rendah karbon ya. Gitu. Artinya Kaltim sendiri berusaha mau investasi yang masuk di Kalimantan Timur itu adalah investasi yang rendah karbon atau industri-industri yang ramah lingkungan gitu. Nah, itu kan sebetulnya inisiatif itu sudah dilakukan misalnya dengan mendeklarasikan Kalimantan Timur itu sebagai provinsi hijau itu dan dengan begitu sumber daya alam Kaltim yang akan lebih dimanfaatkan itu secara berkelanjutan adalah sumber-sumber daya yang diperbarui gitu. Tapi masalahnya kan kalau lihat konstelasi ekonomi nasional gitu, Kaltim itu kan selalu ditempatkan sebagai daerah penghasil bahan mentah ya. Yep. Sehingga ya saya nggak tahu mungkin investasi-investasi yang di luar itu sulit masuk ke Kalimantan Timur gitu. Kita pernah mempunyai beberapa pengembangan wilayah yang akan dikembangkan menjadi wilayah industri yang terpadu seperti Malloy misalnya dan kita tahu sampai sekarang itu tidak berhasil gitu. Padahal kalau Malloy itu dikembangkan gitu, misalnya saya kira tidak ada CPO yang keluar dari Kalimantan Timur gitu, karena akan bisa diolah di sana sehingga itu akan menjadi potensi yang baru, ekonomi baru di Kalimantan Timur ya. Walaupun kita tahu kalau semua ditanami sawit ya, itu juga bermasalah gitu. Tapi paling tidak dengan area sawit yang sudah sebesar ini, seharusnya ada manfaat lain yang diperoleh oleh masyarakat atau pemerintah Kalimantan Timur, terutama eh, ketika hilirisasi itu tidak hanya dilakukan pada sektor ekstraksi atau mineral dan migas gitu. Oke. Mas, tadi kita bicara tentang penghijauan sawit dan lain-lain. Tapi Mas juga tadi sempat menyinggung bahwa IKN itu kan, tadi Awang Faruk itu kan green job itu ya, Kaltim Green itu. Terus IKN juga membawa isu yang sama, yaitu ibu kota yang hijau gitu, menggunakan transisi energi dan lain. Dengan adanya IKN di Kaltim, apakah transisi energi itu semakin cerah untuk Kalimantan Timur? Seharusnya. Seharusnya ya. Tapi kan problemnya begini ya. Ya ini cita-cita besar. Tuh. Cita-cita besar dan walaupun misalnya IKN itu mau energinya energi terbarukan gitu. Dan mungkin sekarang iya, tapi itu mungkin di bagian KIPP ya. Tapi kalau kita kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi kalau kita lihat di samping-sampingnya kan di Tengen, Argomulyo, Wonosari, Sukaraja, mungkin Pemaluan, Mentawir, terus ke sana sampai ke Samboja kan listriknya kan masih ada dalam jaringan PLN. Jaringan Kalimantan itu ya yang dihasilkan oleh batu bara gitu. Sehingga memang itu belum menular ke ini. Jadi sebetulnya mungkin dia bisa aja jadi proyek percontohan gitu. Tapi kan kita tahu juga itu juga tidak bisa diwujudkan dengan sangat cepat gitu. Terutama sekali lagi juga kita tahu ini tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah kan. Gitu. Dan sepertinya kita tidak mampu membiayai transisi energi itu sendiri. Karena kalau kita menelisik lebih dalam bahkan uh, sumber-sumber energi itu atau misalnya pembangkit listrik tenaga Surya, uap itu. uap. Iya, itu kenapa kita selalu PLTU ya, bukan PLTB ya. Artinya kan pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Iya. Kenapa kita selalu bilang tenaga uap gitu, itu menyembunyikan batu bara. Tapi maksudnya begini,
itu tidak dimiliki oleh kita kan, Betul. kebanyakan gitu. Itu dimiliki oleh investor. Jadi sebetulnya memang kemudian energi ini adalah apa? eh, Komoditas ya. Nah, ini kan tantangannya. Apa? Apakah para penguasa energi ini juga kemudian rela kalau kemudian mereka kehilangan apa itu? Pendapatan. Ya, pendapatan besar dengan proses transisi itu. Karena sebetulnya secara secara apa? Energi terbarukan itu secara potensial kita punya besar, kita punya eh, apa? Apa cahaya matahari yang terus ada, kita punya sumber air, kita punya apa lagi? Mungkin kalau angin tidak terlalu besar gitu. Tapi yang jelas juga kita punya apa biomasa ya, biomass itu ya. Nah, problemnya siapa yang mau berinvestasi itu, Oh. ya kan? Karena sebetulnya selama ini pendapatan kita dari apa? Dari sektor ekstraksi itu hampir tidak kita investasikan kembali untuk apa? Investasi hijau istilahnya kan. Gitu. Iya, jadi kemudian IKN juga agak abu-abu nih jawabannya Mas di bahwa apakah IKN betul-betul bisa jadi dorongan untuk apa transisi energi atau tidak itu kan perlu sedikit mungkin ditegaskan Mas. Jadi IKN itu bisa atau tidak gitu sekiranya. Ya sejauh ini kan belum kelihatan gitu. Kita ya mungkin kita harus skeptis lah kayak ya kan bukan kita sinis gitu skeptis karena memang ini juga apa dalam proses transisi energi itu kan ada yang disebut apa kemauan politik ya Ap- ya kan. Nah, kemauan politik kita besar nggak sejauh ini kan kemauan politik untuk transisi energi begitu berpindah dari apa Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Prabowo Oh. ini agak kemudian seperti menurun kalau lihat pernyataan-pernyataannya kan gitu. Hmm. Itu problem. Apalagi juga kemudian dalam skema JETP itu kemudian Amerika menarik diri misalnya. Oh. Jadi Ya, ada politik ya. dunia juga yang berpengaruh ya. Nah, karena dicontohi oleh Amerika kan yang kemudian tetap mau petrodolar itu, bilang, oh kalau begitu ya kita hajar aja nih batu bara. Masa barang ini ada kenapa kita tidak pakai kayak gitu kan. Hmm. Bisa jadi kan seperti itu. Ya kadang-kadang kan pada akhirnya hal-hal praktis seperti itu kan. Misalnya ditanyakan bahwa kalau ini ada lalu kita nggak pakai kan artinya kita menyia-nyiakan misalnya Betul, betul. begitu. Itu kayak kata Bahlil tuh. Jadi Nah, itu barang nah gitu. ya, nah itu makanya. Jadi sebetulnya ada tantangan soal kemauan politik gitu. Nah, Hmm. seberapa cepat IKN itu bisa menjadi apa tadi itu apa eh, Kota faktor transisi. pendorong itu. Heeh. Nah, itu juga ada seberapa besar kemauan politik untuk mewujudkan hal itu gitu kan. Betul. Tapi kan Kaltim dengan cadangan batu bara ini kan sayang kalau nggak dipakai, Mas. Ya, nah kemudian memang secara praktis akan seperti itu. Orang akan bilang pada akhirnya akan seperti itu kan. Indo kita punya. Berarti kan sebetulnya, oh ini masih cukup untuk 50 tahun lagi. Hmm. Maka kemungkinan ini yang bisa menjadi energi apa energi transisi. Maka nanti eh, biar tidak terlalu banyak emisinya, oh kita olah aja. Misalnya nanti gasifikasi atau apa ada Hmm. CBM kah, coal based methane kah, Hmm. apa yang begitu kan yang sebetulnya. Tapi problemnya ada nggak investor juga yang mau mengolah itu? Nih, kita tanya Bahlil karena Bahlil yang ngurusin itu Nah, semua. semoga Bahlil nggak diganti jadi. Ya, kita sangat percaya pada Bahlil kan luar biasa beliau. Jadi itu barang. Tapi lebih daripada itu, Mas, kita juga melihat bahwa transisi energi ini tidak soal IKN atau kota dan lain-lain, tapi kita juga soal manusianya ya, manusianya. Hari ini tentu tentu gap antar generasi itu juga menjadi pengaruh bahwa generasi lama tentu menikmati banyak energi ya perubahan energi dan seperti saya Gen Z ini kan punya apa namanya energi yang juga berubah gitu. Nah menanggapi transisi energi kan cukup kampanye yang cukup baru mungkin Mas ya, mungkin baru ya Ya. sekitar baru-baru ini yang kemudian digalakkan gitu kan? Ya, sebetulnya kalau soal energi bersih itu kan sudah lama ya. Ya, Misalnya pemerintah itu ya walaupun dalam skema BBM kan, dulu kan premium, mm, baru ke Pertalite, Pertamax. Nah itu kan sebenarnya mengurangi juga emisi kan usaha-usaha itu gitu. Walaupun dia kemudian tetap masih berbasis apa eh, migas ya minyak bumi ya gitu. Tapi upaya untuk menghasilkan energi yang bersih, yang jauh lebih ramah lingkungan itu kan sudah dilakukan lama gitu. Eh, tapi memang kemudian itu tidak signifikan menghentikan apa pemanasan global gitu, sehingga harus ada upaya-upaya yang lebih konstruktif gitu. Nah,
bahwa kemudian isu transisi energi tidak populer, atau apa ya, mungkin kurang bergaung di masyarakat, atau juga banyak walau walau sebetulnya banyak juga yang melakukan kampanye ya melalui apa, media sosial gitu. Tapi memang lebih terasa kampanye-kampanye ini kan seperti apa ya, cincu aja ya, pemanis apa, bibir gitu ya. Eee, Kadang-kadang memang sangat ada banyak suara yang sangat revolusioner, sangat ini, tapi kita tahu bahwa sebetulnya energi sendiri kan dikuasai oleh apa, sekelompok kecil, ya kan? Iya. Apa yang disebut para pemilik apa ini, investasi ini ya kan. Sehingga, eee, ya mungkin kita hanya bisa menyentuh pinggir-pinggirannya, tapi nggak pernah bisa menyentuh apa, Intinya. intinya gitu. Sehingga apa, mungkin tidak kelihatan gitu ya. Karena ya kalau kita tahu memang, energi itu kemudian kan akan menjadi komoditas yang abadi ya. Sip. Nah, komoditas abadi nggak perlu dipromosikan orang beli gitu, nggak perlu diiklankan orang butuh gitu. Ya, Nah, ini ya, kan bahaya banget itu kan. betul. Artinya, apa, itu profit banget ya, menghasilkan apa, keuntungan apa, yang besar dan, kita tahu pasti tidak mudah untuk kelompok-kelompok ini juga mau memberi apa, ruang itu, kemudian mendorong ada ruang energi yang lebih demokratis lah ya gitu. Energi yang demokratis. Iya, maksudnya, eee, apa, bauran energi itu menjadi lebih lebar gitu kan. Nah, Nah, kita justru malah makin ke sini kan mau menjadi unifikasi energi ya, karena basisnya kemudian listrik. betul. Nah, itu kan tunggal ya kan. Dan, kalau itu disepakati kan nanti, HP ini juga dari listrik gitu, apa, mobil listrik, ini listrik, semua listrik. Nah, dengan begitu kan nggak usah dipaksa juga orang terpaksa harus pakai listrik kan. Iya, 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 iya. Nggak ada lagi kompor arang, nggak ada lagi kompor nah, seperti itu kan, nggak ada produsen itu. Nah, kalau kita nggak bisa memproduksi itu, nggak ada barang itu ya mau nggak mau kemudian kita akan memakai itu kan. Nah, itu kan cara memaksa yang apa, tidak kelihatan gitu. Karena, kemudian selain menguasai energi, dia menguasai supply chains yang lain kan. Dimonopoli Ya, semacam dan itu. sebenarnya dimonopoli kan, Oke, gitu. oke. Tapi Mas tadi bicara tentang Mas nyebut bahwa memasak dengan apa namanya kayu dan lain-lain. Generasi muda kan tidak melakukan itu, Mas. Kita memang terpaku dengan listrik tuh. Apa-apa listrik, kompor listrik, kettle listrik. Nah, ya Kita itu. bikin kopi pun pakai listrik gitu kan. Nah, itu yang kemudian, maka kita perlu apa ya, me 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 menggali lagi pengetahuan-pengetahuan apa yang disebut sebagai subsistensi energi itu, juga keutamaan-keutamaan misalnya, eee, bahkan negara seperti Amerika sekalipun gitu kan, mereka, bangga dengan apa itu, daging yang diasap dengan kayu Ya, tertentu ya, gitu, ya. nah Barbecue, seperti barbecue. ya barbecue itu dengan kayu tertentu kan. Betul, betul, betul. Nah, demikian juga kita harus begitu, misalnya yang disebut lemang itu ya harus dimasak dengan kayu gitu. Ketupat, ketupat. Ya ketupat, tapi sekarang bisa pakai rice cooker. Ini kan masalahnya ya kan. Tapi ya pengetahuan seperti itu kan, maksudnya begini, pengetahuan yang lebih dalam kan misalnya kalau dengan kayu kayu ini, dia akan menghasilkan panas begini, dia menghasilkan aroma begini, yang kemudian dia akan mempengaruhi apa, rasa gitu-gitu, pengayaan rasa atau bahkan misalnya, ikan yang diasapi dengan kayu tertentu dia akan ada lapisan apa, lapisan lilin yang akan di luar dagingnya sehingga lebih awet dan lain sebagainya. Sebetulnya kan yang seperti itu yang kemudian perlu diperkenalkan. Eee, ya mungkin tidak akan menjadi mainstream gitu, tapi paling tidak apa, moda-moda apa, energi seperti ini masih tetap terjaga dan, bahkan kemudian mungkin menjadi semacam apa ya, pengawetan yang kelak mungkin juga akan menjadi apa, tempat belajar, apa, destinasi wisata, ya kan? Mhm. Sebetulnya kan, kemungkinan berkembangnya kan ke arah situ gitu. Jadi kalau mau makan ketupat dengan rasa ini tuh, di sana itu dimasak dengan, apa, eee, kayu rambutan atau Ya, kayu kayak belimbing rambutan. misalnya seperti Ya, ya. itu. Itu yang harus dikampanyekan dan problemnya Mas Yus, generasi muda kita, Gen Z utamanya, apakah dia punya potensi untuk mengajak teman-teman yang lain atau mungkin generasi selanjutnya kepada transisi energi?
Ya, saya kira anak-anak muda itu lebih memang memikirkan apa ya, mengantisipasi itu ya. Kemudian memang anak-anak lebih lebih harus menyadari soal apa yang disebut sebagai peluang-peluang apa pekerjaan di masa mendatang yang kaitannya dengan tadi itu yang disebut apa green opportunity atau kemudian green job itu. Artinya kan seperti itu. Tapi ini kan juga bukan pekerjaan anak muda juga. Sekarang kita bertanya, di mana universitas yang sudah punya apa jurusan yang mempersiapkan apa mahasiswanya untuk mempunyai keterampilan atau pengetahuan tentang ekonomi hijau Hmm, gitu. kayaknya nggak ada ya. Di mana SMK yang menyiapkan itu? Nah, itu kan juga sebetulnya kan inisiatif ini kan tidak hanya dari dari generasi muda aja. Kalau dia juga menyadari itu tapi juga tidak ada tempat atau tidak ada ruang belajar untuk membangun apa sumber daya itu kan juga harusnya itu. Nah, saya rasa itu kan yang kemudian apa harus mulai dilakukan gitu. Apa misalnya Fakultas Teknik itu sudah mulai mengurangi jumlah mahasiswa teknik geologi lah ya. Misalnya atau apalah gitu ya. Harus mulai mengurangi itu dan kemudian memperbanyak mungkin apa eh, eh, apa jurusan-jurusan yang kemudian tujuannya untuk memulihkan alam, memulihkan lingkungan, ya kan? Apa eh, apa meregenerasi tanah gitu-gitu kan. Bukan fakultas-fakultas yang mendorong apa mahasiswanya menjadi tadi itu ekstraktor gitu kan. Nah, saya kira kan itu yang sekarang belum belum apa belum dilakukan gitu. Sementara kan banyak apa pendidikan tinggi sudah membuka kelas untuk startup untuk Yep. apa gitu. Tapi kemudian yang bernuansa apa hijau atau biru itu kan belum kelihatan ya. Ya, ya, ya. Oke Mas, sebelum kita menutup podcast ini nih, aku ada pertanyaan yang ringan aja, yang sebenarnya agak-agak biasa aja. Seandainya ini, kata seandainya tentu mengawang-awang. Seandainya kita tidak mengkampanyekan transisi energi atau tidak melakukan pergerakan transisi energi, apa yang akan terjadi pada dunia ini, Mas? Atau Kaltim ini, Mas? Ya sebetulnya kan kita juga tidak tahu ya. Tapi kan ini mengira-ira dan perkiraan itu memang juga perkiraan yang apa didasarkan pada apa perhitungan-hitungan yang mungkin di kelompok tertentu itu hitungan saintifik ya. Kalau misalnya kita tidak mendorong atau tidak melakukan inisiatif transisi energi, maka kita akan apa mengalami yang disebut apa itu peningkatan apa suhu itu dan sebetulnya kan kita sudah merasakan itu ya. Dan kita belum tahu nanti kalau suhunya naik sekian bencana apa yang akan terjadi itu kita juga apa, kerap kali belum tahu dan bahkan mungkin tidak menduga itu sehingga nanti proses apa antisipasinya menjadi berkurang gitu. Eh, Walaupun seandainya pun tidak dikampanyekan, tapi kalau kemudian memang pemerintah diam-diam dan ini kemudian merubah itu ya pasti transisi itu akan terjadi kan. Tapi yang kita tidak mau kan kemudian proses transisi ini tidak berlangsung secara terbuka, tidak transparan, tidak partisipatif karena energi itu sendiri itu adalah salah satu apa hal yang paling esensial dalam kehidupan dan mempengaruhi kehidupan gitu. Seharusnya itu menjadi urusan semua orang, tidak hanya diurus oleh sekelompok kecil, bahkan sekelompok kecil dengan kepentingan tertentu gitu, yang kemudian apa bahkan menjadi eksploitatif gitu ya. Yang nah disinilah kita bicara soal keadilan itu. Nah kita punya sumber, kita punya apa pengetahuan, kita punya ini, tapi kemudian kita tidak menguasai atau akses dan kontrol. Selama ini kan akses kontrol masyarakat pada energi kan rendah ya. Betul, betul. Dan kita sudah melihat itu, apa, bahkan misalnya di daerah penghasil migas itu tidak ada gas di sana, tidak ada listrik di sana. Atau kota minyak tanpa minyak Ya, gitu. kota minyak bahkan harus mengantri untuk sebotol minyak. Nah ini kan sebetulnya pelajaran-pelajaran yang harusnya tidak terjadi lagi gitu. Dengan proses yang apa lebih transparan, terbuka dan partisipatif di mana justru kelompok yang paling rentan itu yang harusnya kemudian paling dipikirkan dalam proses ini agar dia tidak tertinggal gitu. Oke. Dan itu Mas, podcast hari ini. Untuk teman-teman yang kemudian penasaran tentang transisi energi dan bagaimana kampanyenya, teman-teman bisa ikut di kelasnya Masus ya, bersama teman-teman di kelompok jurnalisme warga. Yang untuk bulan ini ada kegiatan lagi Mas?
Ya, kita masih akan ada kegiatan setiap bulan tuh ada apa? Mentoring ya, mentoring karena sebetulnya kita ingin masyarakat menyuarakan, terutama menyuarakan suara-suara dari kelompok kaum rentan dalam konteks transisi energi yang berkeadilan. Oke, melalui warga ya tentunya. Ya, karena suara itu harus dari warga untuk warga dan oleh warga. Begitu. Tapi begitulah kelompok jurnalisme warga dengan tagline-nya ya, menangkap dan menyuarakan suara kaum rentan. Mungkin itu. Terima kasih Mas sudah hadir di ruang kerja di Media Kaltim, dan teman-teman kita akan lihat di episode selanjutnya yang akan tentu mengundang teman-teman dari komunitas atau sosok-sosok lain yang inspiratif ataupun juga luar biasa atau punya pengaruh sebagai influencer di Kalimantan Timur utamanya. Terima kasih dan selamat berjumpa nanti. Mas, terima kasih Mas.